Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, ini bukunya ya nak, semester 1. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang kelanjutannya sistem pencernaan pada manusia. Kalau yang video sebelumnya kita jelaskan tentang kebutuhan energi dan jenis-jenis nutrisi. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan halaman 180, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, siap? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap. Yang pertama, ingesti. Proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti atau proses pencernaan. Yang ketiga, absorpsi, penyerapan. Dan yang keempat, defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, inilah proses pencernaan dimulai. Jadi pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah itu masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui proses ekskresi. Contohnya adalah keringat akan dikeluarkan lewat kulit dan urin. Organ ekskresinya adalah ginjal. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Itulah proses defekasi atau buang air besar. Oke, kita lanjut. Pencernaan makanan dibagi menjadi 2, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis salah satunya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih halus, lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Sekarang kita lihat ini di halaman 181. Nah, di sini yang atas ini adalah pencernaan mekanis. Anak makan roti, dikunyah-kunyah. Dari roti yang seperti ini terjadi pencernaan mekanis menjadi roti yang lebih lembut atau lebih halus. Yang di bawahnya ini adalah pencernaan kimiawi. Di sini molekul amilum, di hijaunya ini banyak ya. Dengan bantuan enzim terjadi proses pencernaan kimiawi menjadi molekul yang lebih kecil. Ini molekul glukosa, monosakarida, cuma kecil ya. Oke, kita lanjut dengan organ pencernaan utama. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama yang berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan.
Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Ini gambarnya sistem organ penyusun sistem pencernaan manusia. Dimulai dari mulut masuk, di dalam mulut ini ada kelenjar air ludah. Terus kerongkongan atau esofagus. Di sini ada hati, termasuk bukan organ pencernaan utama ya. Masuk ke dalam lambung. Lambung ini lanjut ke usus halus. Usus halus berikutnya ada usus besar, rektum, dan anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar sativa, hati, kantong empedu, dan pankreas itu merupakan organ aksesoris atau organ tambahan yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Jadi yang menghasilkan enzim itu adalah kelenjar pencernaan. Sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya antara saluran pencernaan dan organ aksesoris. Kita lihat yang pertama. Ini adalah mulut ya. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur ini mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau biasa disebut dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Jadi di dalam mulut ini akan terjadi proses pencernaan mekanis saat dikunyah dan kimiawi saat dibantu dengan enzim petialin. Nah, kita lihat ini rongga mulut. Di sini ada bibir. Saat kalian bicara, ucap ya. Terus di sini ada langit-langit. Terus di sini ada nula. Nula itu centul di belakang lak-lakan itu. Terus lidah yang membantu masukkan makanan. Gigi. Di sini ada gigi seri atau gigi sari, itu untuk memotong makanan pertama kali. Terus ada gigi taring untuk mencabik atau gigit daging. Dan di belakang ada gigi geraham atau untuk mengunyah makanan. Sekarang kita lihat organ yang berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Jadi fungsi epiglotis ini menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga anak-anak itu tidak kesedak. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan-gerakan meremas
yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, gerakan otot kerongkongan meremas-remas tadi disebut dengan gerakan peristaltik atau peristaltis. Sekarang kita lihat di gambar ini. Di sini adalah esofagus dan gerakan peristaltik. Nah, ini makanan dalam rongga mulut. Tadi ada dibantu oleh lidah sehingga masukkan makanan ke dalam. Nah, di sini ada epiglotis ya. Epiglotis inilah dia akan menutup katup pernafasan. Jadi makanan itu tidak akan masuk pada saluran pernafasan. Kalau makanan itu masuknya ke kerongkongan, kalau pernafasan masuknya ke tenggorokan. Nah, di sini di dalam kerongkongan esofagusnya ini saat ngembang itu berarti relaksasi. Pada saat menyempit inilah esofagus berkontraksi. Relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi ini gerakan meremas pada kerongkongan inilah yang disebut dengan gerakan peristaltik, sehingga makanan bisa masuk ke dalam lambung. Oke. Berikutnya lambung. Setelah dari esofagus makanan masuk ke lambung. Dalam lambung itu terjadi pencernakan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Dan secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Dan getah lambung inilah yang menghasilkan atau mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Jadi pada lambung ini terjadi dua pencernaan. Mekanisnya pada saat mengaduk-aduk bolus dan kimiawinya pada saat bekerjanya enzim HCl, pepsin, dan renin yang dihasilkan oleh getah lambung. Nah, apa fungsinya enzim itu? Nah, kita lihat. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam atau pH 1-3 ya, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk dalam makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Pepton itu adalah campuran dari polipeptida dan asam amino. Sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu. Jadi paling gampang, HCl, asam itu dia akan membunuh kuman, pepsin mengubah protein jadi pepton, dan renin mengendapkan kasein susu. Nah, setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus akan menjadi kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, masuk ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh sfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Nah, kita lihat di sini adalah struktur lambung pada manusia. Nah, ini di sana ada katup atau sfinkter, otot-otot yang melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Jadi di sini usus 12 jari, di sini lambung, ini ada otot sfinkter. Oke anak-anak, kita lanjut pada yang berikutnya adalah usus halus.
Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Usus 12 jari atau duodenum dengan panjang 0,25 meter atau cuma 1/4 meter. Usus tengah atau jejunum dengan panjang 7 meter, panjang tapi ya melilit kecil. Dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja, jadi tidak ada proses mekanik. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas inilah yang menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mengubah atau mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Nah, getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak akan larut dalam air. Salah ini ya. Jadi lemak itu tidak akan pernah larut dalam air. Jadi getah empedu yang dihasilkan hati ini hanya berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Pencernaan makanan akan dilanjutkan pada jejunum atau usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum, ya. Jadi urutannya usus halus tadi, duodenum masuk ke jejunum, dan yang terakhir adalah ileum. Glukosa vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, yang lain, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Nah, jadi dua tadi, glukosa vitamin itu larut dalam air, itu diserap oleh villi halus, dibawa oleh darah. Dan satu yang bawa darah menuju hati, dan glukosa itu disimpan dalam bentuk glikogen. Tapi kalau yang satu yang larut dalam lemak itu disimpan dalam jaringan lemak. Ya. Semua yang ada di usus halus pencernaannya hanya kimiawi. Nah, kita lihat ini gambarnya. Struktur usus halus dan bagian-bagiannya. Jadi dalam usus halus itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum, cuma 0,25 meter, kecil, ya. Terus yang berikutnya adalah jejunum atau usus tengah, panjang banget sampai 7 meter, tapi halus, ya. Ini melungker ini. Terus yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum, ini yang terakhir pada usus, sehingga masuk ke
organ yang berikutnya nanti. Sekarang kita lihat di halaman 136. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Untuk apa? Dia berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Di sini, semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin luas, maka semakin banyak fili yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapannya yang terjadi itu makin efektif. Kan makin luas, jadi makin cepat, makin efektif. Maka di sini ini Maha Suci Tuhan merancang usus halus yang seperti itu. Coba bayangkan kalau usus itu bentuknya datar, bagaimana penyerapannya? Dia tidak akan efektif dan butuh waktu yang sangat lama. Kita akan kekurangan pasokan energi. Tapi usus itu dibuat lipatan-lipatan. Itulah kuasa Tuhan. Nah, sekarang kita lihat struktur bagian dalam usus halus. Nah, di sini di luar pol ini adalah dinding usus. Di atasnya ada gambar pink lipatan fili. Ini ada lapisan otot polos. Nah, ini ada gambar biru dan merah. Biru itu vena membawa darah ke pembuluh hati tadi ya. Nah, terus yang sampingnya ada kapiler darah. Yang hijau bawah itu ada pembuluh getah bening. Yang tadi pembuluh getah bening itu. Dan di sini fili atau jendot usus. Dan yang terakhir pojok itu adalah mikrofili. Sini ada sel epitel usus. Jadi tadi itu darah itu yang membawa glukosa sehingga disimpan dalam bentuk glukogen. Kalau yang getah bening tadi membawa asam lemak glisirol dalam bentuk disimpan jaringan lemak ya. Oke. Kita lanjut setelah usus halus itu masuk pada usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens naik, dan kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun. Ya. Jadi di sini usus besar itu terdiri dari 3 bagian. Ascendens naik, transversum mendatar, dan descendens menurun. Dan berakhir pada anus. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan pada imunitas. Jadi sel darah putih itu untuk kekebalan tubuh, membunuh kuman penyakit, imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna. Misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Tapi sebaliknya,
Bila sisa makanan itu kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli atau biasa disebut E. coli. Bakteri ini bisa membentuk vitamin K dan B12 yang berfungsi membantu pembusukan sisa makanan. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau seperti tadi, jadi sisa makanan yang tidak terpakai beserta gas-gas yang bau tadi disebut dengan feses atau tinja dan dikeluarkan melalui anus. Proses inilah yang disebut dengan defekasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di halaman 187. Di sini adalah struktur usus besar pada manusia. Yang pertama kita lihat dari bawah. Oh salah ya, kita lihat dari itu. Di sini ada appendix atau umbi cacing. Sini usus besar. Usus besar terdiri dari 3, yaitu kolon naik atau ascendant, kolon mendatar atau transversus, dan kolom turun atau descendant. Dan sisa-sisa makanan akan keluar lewat rektum dan dikeluarkan lewat anus pada proses defekasi. Oke anak-anak, sekarang kita lihat organ pencernaan tambahan atau aksesoris ya. Pada pencernaan manusia tidak hanya terdiri pada saluran pencernaan tadi ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, tetapi juga organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan kimiawi ya. Terdapat 3 organ tambahan: hati, kantong empedu, dan pankreas. Di sini beberapa kelenjar pencernaan. Yang pertama yang atas ini warnanya merah hati. Di sini ada kantong empedu dan yang bawah itu pankreas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Berada pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi di sini ya, kalau kalian bercanda dengan teman, kau adalah belahan hati. Salah ya? Kau adalah pujaan hatiku. Kalau mengatakan kayak gitu berarti salah. Kau adalah pujaan hatiku. Di sini ya. Nah, hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Jadi hati itu sangat penting dalam tubuh kita. Dia bisa netralisir racun. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan
Jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Jadi untuk nambah glukosa yang kurang tadi. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik acid, yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Nah, getah inilah yang disebut dengan getah empedu. Jadi hati itu sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah, yang berikutnya adalah kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati ya tadi. Organ di bawah hati. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati tadi. Getah empedu itu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin atau sel darah merah. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan untuk mengemulsikan lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, organ aksesoris yang ketiga adalah pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut, di belakang lambung. Sel-sel pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang bisa menghasilkan insulin. Hormon insulin inilah yang berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Nah, adanya hormon insulin ini yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi masalah, apabila terjadi gangguan dalam proses produksi insulin ini, maka ini yang disebut atau menyebabkan adanya penyakit diabetes atau penyakit gula. Nah, jadi penyakit gula itu bukan disebabkan karena kurang makanan atau bukan, tapi karena ketidakmampuan pankreas ini menghasilkan insulin, dan insulin inilah yang mampu mengontrol keseimbangan gula darah dalam tubuh. Oke anak-anak, ini tentang struktur dan fungsi organ pencernaan manusia. Nanti video berikutnya kita lanjut pada penyakit atau gangguan pencernaan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.